Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bisa bertemu lagi dengan Ibu Elasmini. Hari ini kita dengan layanan bimbingan klasikal ya dalam tema bergaul siapa takut merokok no. Oke? Apa itu rokok? Ya, pasti dalam benak kita bertanya-tanya, apa sih rokok itu? Nah, sebelumnya mungkin dari teman-teman, siswa-siswi semuanya sudah pada tahu ya bentuknya seperti apa. Bahkan banyak dari kalian juga yang sudah merasakannya atau mungkin merabanya ya, yang seperti apa itu rokok ya. Nah, jadi, rokok adalah hasil olahan tembakau yang terbungkus sejenis cerutu atau berbentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nikotin tabacum, Nicotina rustica, dan sejenisnya. Merokok adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang ya yang berupa membakar dan menghisapnya serta dapat menimbulkan asap yang dapat terisap oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi, artinya merokok itu ya menghisap tembakau. Jadi, apakah di antara kalian di sini ada yang sudah pernah merokok ataupun yang mau coba-coba merokok ataupun bahkan dari kalian ada yang sudah kecanduan? Yuk kita langsung saja ke slide selanjutnya ya. Nah, teman-teman, ini adalah bentuk rokok ya, yang dimana bentuk rokok ini dari setiap insinya terdapat bermacam-macam zat yang terkandung di dalamnya ya. Kalau misalkan kalian selama ini sudah pernah merokok ataupun ada yang baru berniat merokok ataupun yang sudah kecanduan rokok, tentu saja kalian lihat dulu deh gambar ini. Seperti apa sih pikiran kalian ketika kalian melihat gambar ini? Apakah menyeramkan atau sangat takut ya atau bagaimana kesannya? Coba. Dan ternyata dari penelitian para ahli, zat yang terkandung dalam asap rokok ya ada 4.000 zat kimia yang terdapat dalam sebatang rokok. 40 diantaranya tergolong zat yang berbahaya, misalnya ya hidrogen cyanida, arsen, amonia, polonium, dan karbon monoksida. Zat kimia yang dikeluarkan ini terdiri dari komponen gas 85% dan partikel. Wah, luar biasa. Itu sampai 4.000 zat kimia dan terbayang tidak ketika zat kimia sebanyak 4.000 itu masuk ke dalam tubuh kita melalui rokok yang dihisap. Ya, makanya banyak dari pecandu-pecandu rokok atau bahkan yang sudah merokok itu banyak yang terkena penyakit. Yuk kita lanjut lagi materinya ya. Nah, anak-anakku, zat yang terkandung dalam rokok diantaranya ya pastinya semuanya sangat berbahaya ya. Di antaranya ada dalam rokok itu ada karbon monoksida yang dimana karbon monoksida ini setara dengan gas yang keluar dari knalpot ya. Bisa dibayangkan nggak tuh knalpot, nggak cuman knalpot motor aja ya, ada knalpot mobil juga ini sama. Nah, selanjutnya itu ada aseton. Aseton itu merupakan zat yang bisa menghapus cat. Kebayang nggak tuh? Saking kerasnya bisa menghapus cat, ya. Kemudian ada hidrogen cyanida. Hidrogen cyanida ini merupakan sejenis racun yang biasanya digunakan di negara-negara tertentu, ya, yang menggunakan racun pada saat hukuman mati. Nah, kemudian selanjutnya ada amonia. Amonia itu adalah sejenis zat yang biasanya terdapat dalam pembersih lantai. Ya, kemudian ada metanol atau metanol ini merupakan salah satu bahan bakar roket. Nah, roket saja bisa terbang.
bagaimana dengan tubuh kita kalau misalkan, zat-zat ini masuk ke dalam tubuh kita. Wah, luar biasa. Makanya ya, sampai, gambarnya saja ini bisa dilihat di pinggir kalian ini ya. Gambarnya saja sudah seseram ini ya. Itu artinya memang zat-zat rokok yang terkandung dalam rokok ini sangat berbahaya. Kemudian ada toluene atau pelarut industri, ada naphthalen, ada bahan kapur barus ya. Kemudian arsenik, racun semut atau racun tikus, ada kamdium, biasanya dipakai pada ICU mobil. Aduh, ini sangat-sangat keras sekali ya. Ada juga penol, pemicu kanker. Nah, biasanya makanya ketika kita melihat ya banyak perokok yang memang mereka itu sudah mengidap kanker, beberapa kanker ya. Nah, ini pantas saja karena di dalam rokok itu terkandung ada zat pemicunya yaitu penol ya. Kemudian ada butan, bahan bakar korek api, benzopyrene, pemicu kanker juga sama. Nah, dan lain sebagainya. Ini hanya sebagian saja yang Ibu sebutkan di sini. Dan ternyata ada 4.000 lagi lainnya ya yang tidak disebutkan di sini. Tentu saja semuanya sangat berbahaya. Nah, bagaimana? Apakah kalian masih mau merokok dengan melihat ya uraian dari materi kita kali ini? Zat-zatnya sangat berbahaya. Semuanya sangat-sangat berbahaya. Yuk, kita lanjut lagi deh. Selanjutnya, siapa saja yang akan terpapar asap rokok? Kalian bisa lihat di sini. Betapa pekatnya asap rokok ya yang dikeluarkan dari mulut kita. Tuh, sampai banyak orang yang bisa terpapar di sekeliling kita. Itu. Ya, siapa saja coba? Betul. Jadi semua orang yang ada di sekeliling kita itu semuanya bisa terpapar asap rokok. Tidak terkecuali baik yang merokok ataupun yang tidak merokok. Ya, semuanya bisa terpapar asap rokok. Apalagi bagi perokok yang pasif atau tidak merokok itu resikonya lebih tinggi dibandingkan yang perokok. Ya, karena perokoknya perokok pasif berarti ya. Atau misalkan yang hanya sekedar coba-coba gitu kan. Itu luar biasa. Semua orang bisa terpapar asap rokok, ya. Nah, akibatnya ya apa saja sih? Ini dia. Akibat dari merokok, salah satunya ya, gigi menjadi hitam atau menguning atau gigi itu bisa keropos ya, bibir juga hitam. Nah, selain itu juga akan memicu ya jantung atau bukan jantung, paru-paru ya. Paru-paru bisa dibandingkan ini dengan dari kiri dengan yang kanan bisa dibandingkan. Nah, bagi yang kiri itu yang tidak merokok ya paru-paru sehat dan yang kanan itu adalah paru-paru yang sudah terpapar asap rokok. Nah, bisa dilihat ini ya. Hitam pekat. Nah, seperti ini. Dan ini juga bisa memunculkan kanker-kanker yang lain. Selain kanker mulut, kanker lidah, kanker tenggorokan, kemudian juga kanker paru-paru, ya, seperti ini luar biasa akibatnya, ya ini ya. Nah ini ya masih yang barusan seperti yang barusan Ibu sebutkan. Akibat merokok ada kanker tenggorokan, kanker bibir mungkin ya. Ini kanker sampai kanker ke pinggirnya ini, ya Allah. Sangat menakutkan ya sampai tenggorokannya bolong juga gitu kan. Selain itu ada di sini ada gambar meme ya animasi. Ibu sengaja simpan di sini gambarnya kenapa? Karena dengan merokok itu kan bisa menghabiskan uang gitu. Jadi boros ya.
Coba kalau dibelikan makanan, bisa kenyang gitu kan. Nah, ini kan dengan merokok, hitung saja misalkan dari bulan Januari sampai dengan Desember. Itu ibaratnya ada berapa puluh ribu uang yang kita bakar, ya, yang kita bakar untuk membeli rokok. Ya, ibaratnya kan uangnya dibakar tuh, karena kan jadi rokok ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, anak-anakku, dari paparan Ibu tadi, materi yang dari awal sampai akhir, ya, kalian bisa simak semuanya. Dari mulai apa sih rokok, akibatnya apa, ya, tentu saja. Ya, itu sangat berbahaya. Kalau begitu, yuk kita jauhi rokok atau kita jangan sampai ikut merokok ya, jauhi lingkungan-lingkungan perokok, kemudian stop rokok dari sekarang. Jangan dihisap lagi karena itu sangat berdampak kepada kesehatan. Bisa dilihat di sini ada gambar seorang ayah yang dengan senang hati membuka celengannya ya, yang uangnya itu sudah dikumpulkan, yang biasanya ia belikan untuk rokok, ini uangnya 20 ribuan ya yang Ibu lihat, yang biasanya dibelikan untuk rokok, kemudian dia ditabung ya uangnya karena sudah berniat untuk berhenti merokok dan alhamdulillah uangnya dengan banyak dengan anaknya yang tersenyum sumringah ya sangat luar biasa ini. Nah, artinya dengan merokok menghabiskan uang ya, dengan merokok bisa boros gitu. Dengan merokok bisa eh, memicu penyakit-penyakit yang cukup berbahaya tentunya. Hayo dari mulai sekarang kita jangan merokok. Stop rokok. Nah, itulah anak-anakku materi kita hari ini bergaul. Siapa takut? Merokok no ya. Jangan sampai kita hanya karena ingin bergaul dengan teman kita, kita ikut merokok ya. Itu adalah pergaulan yang tidak sehat. Ya, tidak apa-apa. Orang lain merokok, kita jangan. Ingat kesehatan ya. Sehat itu mahal. Jangan sampai kita terpapar penyakit-penyakit yang diakibatkan dari asap rokok. Yuk kita hentikan merokok, jauhi rokok ya. Itulah teman-teman pertemuan kita kali ini ya. Terima kasih dari Ibu ya untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Teman-teman bisa komen, like dan subscribe. Assalamualaikum.